Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal seorang anak laki-laki bernama Bima. Usianya baru 9 tahun, namun beban hidup yang dipikulnya seolah milik orang dewasa. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan di wajahnya yang polos selalu tergurat kelelahan. Tapi ada satu hal yang tak pernah lepas dari dirinya, senyum tipis dan tatapan mata yang penuh harapan. Setiap pagi, Bima berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju sekolah. Sepatunya sudah berlubang di bagian depan, memperlihatkan jari-jari kaki yang kotor dan kasar. Ransel yang ia bawa adalah warisan dari kakaknya yang sudah lama meninggal karena demam berdarah. Tali ransel itu hanya tinggal satu, dijahit seadanya oleh ibunya dengan benang bekas. Tapi Bima tidak pernah mengeluh. Sayangnya, kebaikan dan semangat Bima tak membuat dunia bersikap adil padanya. Di sekolah, ia sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. "Bau!" seru salah satu teman sekelasnya sambil menutup hidung. "Jangan duduk dekat dia, nanti kutuan," ejek yang lain. Mereka tertawa, menunjuk-nunjuk sepatu lusuh Bima seolah itu adalah bahan hiburan. Bima hanya tertunduk. Ia tak pernah membalas, hanya menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tahu, jika menangis, ejekan akan makin menjadi-jadi. Jadi ia memilih diam. Ia tahu ia berbeda. Bukan karena ia ingin begitu, tapi karena keadaan yang memaksanya. Saat jam istirahat, Bima tak punya uang untuk membeli jajanan di kantin. Ia duduk di bangku taman kecil di halaman sekolah, membuka bekalnya yang hanya berisi nasi dan garam. Terkadang hanya nasi putih saja, tanpa lauk. Tapi ia tetap makan dengan perlahan, menjaga agar tak terlihat oleh teman-temannya. Di rumah, ibunya bekerja sebagai buruh cuci, dan ayahnya entah kemana sejak 2 tahun lalu. Tak ada telepon, tak ada kabar. Mungkin menyerah pada hidup. Tapi Bima tidak. Ia masih percaya Tuhan tidak akan tidur. Ia percaya satu hari nanti semuanya akan berubah. Namun setiap hari, pertanyaan itu terus menghantuinya. Kenapa kalian selalu memandang rendah orang lain? Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Bima tetap menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, ia berjalan dengan pelan, memeluk erat ranselnya yang semakin rapuh. Keringat di dahinya sudah mengering, namun hatinya tetap merasa perih. Ia ingin sekali bisa seperti teman-temannya, memiliki sepatu baru yang bersih, pakaian yang rapi, dan uang saku untuk membeli jajanan yang enak. Namun, kenyataan hidup berkata lain. Suatu sore yang cerah, saat Bima sedang duduk sendiri di bawah pohon besar di halaman sekolah, ada seorang anak yang mendekat. Namanya Lita, seorang gadis kecil yang selalu ceria, dan satu-satunya teman yang sedikit lebih baik kepadanya. Lita selalu mengajak Bima bermain bersama, walaupun tidak banyak teman yang mau bergabung. Mereka berbagi cerita dan tawa meskipun tidak pernah seindah teman-teman lainnya. Namun, hari itu, Lita tidak terlihat ceria. Wajahnya murung, dan langkahnya lemah. "Kenapa, Lita?" tanya Bima dengan hati-hati. Lita menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Bima, besok aku harus pindah sekolah. Ayahku dipindah tugas ke kota lain, dan aku harus ikut." Bima terdiam. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyusup ke dalam hatinya. Lita adalah satu-satunya teman yang ia miliki di sekolah. Satu-satunya yang tidak pernah menghinanya. Kini, ia harus kehilangan teman itu. Lita menatap Bima dengan sedih. "Aku nggak mau pergi, Bima. Aku nggak bisa tinggal di sini tanpa kamu. Aku tahu kamu nggak punya banyak teman, dan aku ingin selalu di sini buat kamu." Bima menggenggam tangan Lita, berusaha menahan air matanya. "Jangan pergi, Lita. Aku nggak bisa sendirian di sini." Lita tersenyum, meski senyumnya tak sempurna. "Aku pergi bukan karena aku ingin, Bima. Ini keputusan orang dewasa. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu ingat kamu." Keesokan harinya,
Lita benar-benar pergi. Bima berdiri di depan sekolah, menyaksikan mobil yang membawa Lita melaju menjauh. Hatinya terasa kosong, sepi, dan tanpa arah. Ia kembali ke kelas, tapi rasanya dunia ini tak lagi ramah baginya. Setiap sudut ruangan yang biasa ia lewati kini terasa lebih gelap. Teman-teman yang dulu pernah menertawakannya kini semakin menjauh. Mereka seolah tidak peduli dengan Bima. Mereka hanya sibuk dengan hidup mereka sendiri. Sementara Bima terjebak dalam dunia yang tak pernah memberinya ruang untuk bernafas. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak bisa berhenti bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa kalian selalu memandang rendah orang lain? Hari-hari setelah kepergian Lita terasa semakin sunyi bagi Bima. Tanpa teman sejati, dunia sekolahnya semakin terasa seperti sebuah tempat yang asing dan kejam. Di luar sana, anak-anak lain tertawa bersama, bermain, dan saling berbagi cerita tentang liburan atau hadiah ulang tahun yang baru mereka terima. Sedangkan Bima hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesendirian yang semakin mendalam. Namun, Bima tetap datang ke sekolah setiap hari. Meski tak ada yang peduli, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Bima tahu, ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolahnya, dan ia tak ingin membebani ibunya dengan masalah-masalah kecil yang tak bisa ia atasi. Setiap malam, ibunya akan menyiapkan makan malam dengan penuh kasih meskipun tubuhnya lelah. Begitu juga Bima, meskipun lelah dengan cemoohan dan kelelahan fisik, ia tetap berusaha tersenyum untuk ibunya. Suatu hari, Bima merasa sakit. Tubuhnya demam tinggi, namun ia tidak ingin memberitahu siapapun. Ia merasa malu. Siapa yang akan peduli padanya? Pagi itu, ketika bel sekolah berbunyi, Bima berjalan dengan langkah terseok-seok menuju kelas. Tubuhnya terasa berat, dan keringat dingin mengalir di dahi. Ia duduk di bangkunya dengan kepala tertunduk, mencoba untuk tidak terlihat lemah. Namun, rasanya ia sudah tidak sanggup lagi. Saat pelajaran dimulai, Bima merasa matanya semakin berat. Pandangannya mulai kabur, dan kepalanya berdenyut dengan sakit yang tak tertahankan. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke samping meja. Suara riuh teman-teman yang berbicara atau tertawa di sekitarnya lenyap, digantikan oleh rasa pusing yang begitu dahsyat. Guru segera membawa Bima ke ruang kesehatan, dan salah satu teman sekelasnya, Roni, dengan terpaksa mengantar Bima. Roni adalah salah satu teman yang sering menghinanya, bahkan sering meremehkan Bima karena status keluarganya yang miskin. Namun, hari itu Roni tampak berbeda. Ia menghindari tatapan Bima yang kosong dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa jam di ruang kesehatan, Bima akhirnya dipulangkan lebih awal. Ibunya, yang begitu khawatir, menatapnya dengan cemas. "Kenapa nggak bilang kalau sakit, Bima?" tanya ibunya, sambil menepuk pelan kepala anaknya yang penuh keringat. Bima terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa semakin hampa. Mungkin jika ia lebih banyak bicara, mungkin orang-orang akan peduli. Tapi selama ini, ia merasa tak ada gunanya berharap. Namun, saat Bima sedang terbaring di rumah dengan tubuh lemah, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ternyata, itu adalah Roni. Dia berdiri di ambang pintu, memegang sepatu baru yang terlihat mengkilap. "Ini, aku bawa sepatu baru buat kamu," kata Roni dengan suara pelan, sedikit canggung. "Aku tahu kamu nggak punya sepatu yang bagus. Jadi, ya aku pikir kamu butuh ini." Bima terkejut. Tak tahu harus berkata apa. Sepatu itu terlihat mahal, sangat berbeda dari sepatu lusuh yang biasa ia pakai. Untuk pertama kalinya, Bima merasa dunia ini mungkin sedikit lebih baik. Namun, dalam hatinya tetap ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Kenapa kalian selalu memandang rendah orang lain? Hari-hari setelah Roni memberikan sepatu baru itu terasa berbeda bagi Bima. Ia merasa ada sedikit kehangatan yang menyelimuti hidupnya. Meskipun ia masih sering merasa sendirian, langkahnya kini lebih ringan karena sepatu baru yang ia kenakan. Tapi, meskipun Roni sudah memberikan perhatian, Bima masih merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Ia tak bisa berhenti memikirkan pertanyaan yang selalu menghantui dirinya. Kenapa kalian selalu memandang rendah orang lain? Suatu sore,
Bima duduk di bangku taman sekolah, mengenakan sepatu baru yang masih terasa asing di kakinya. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan duduk di sebelahnya. Itu adalah Roni, yang kini tampak berbeda, lebih tenang dan penuh penyesalan. Tanpa banyak kata, mereka duduk bersama dalam keheningan, membiarkan angin sore menyapu wajah mereka. Setelah beberapa saat, Roni membuka mulutnya dengan suara yang hampir berbisik. "Bima, aku minta maaf." Bima menoleh, kebingungannya jelas tergambar di wajahnya. "Kenapa?" "Selama ini, aku selalu menghina kamu. Aku selalu berpikir kalau kamu itu berbeda, kalau kamu itu lebih rendah dari aku. Aku pikir kamu gak punya apa-apa, jadi aku bisa merendahkan kamu." Bima menatap Roni dengan mata terbuka lebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Roni yang dulu sering menertawakannya, kini bisa meminta maaf. Roni melanjutkan, suaranya semakin rendah. "Tapi setelah aku lihat lebih dekat, aku baru sadar. Kamu itu jauh lebih kuat dari aku. Kamu gak pernah mengeluh, gak pernah menunjukkan kalau hidupmu berat. Kamu tetap bertahan, meskipun banyak orang menganggapmu remeh. Aku baru tahu, orang seperti kamu yang sebenarnya layak dihargai." Bima terdiam. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Selama ini, ia selalu merasa dirinya tak lebih dari sekadar bahan ejekan. Tapi sekarang, ada seseorang yang melihatnya dengan cara yang berbeda. Melihatnya bukan sebagai orang yang rendah, tetapi sebagai seseorang yang kuat. "Aku salah, Bima," ujar Roni lagi. "Aku selalu melihat orang dari penampilan luar, dari apa yang mereka miliki. Aku gak pernah tahu kalau yang sebenarnya penting itu adalah hati mereka. Dan sekarang, aku tahu, kamu punya hati yang sangat besar." Bima menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. "Terima kasih, Roni. Tapi, kenapa selama ini kalian selalu melihatku seperti itu?" Roni terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Karena aku nggak tahu. Aku nggak tahu betapa banyaknya orang yang merasa rendah hanya karena kondisi mereka. Aku nggak tahu kalau orang bisa punya kekuatan meskipun kelihatannya lemah. Aku nggak tahu kalau kita itu nggak boleh menilai orang hanya dari apa yang mereka miliki atau dari penampilan mereka." Bima hanya bisa mengangguk, merasa terharu. Sebuah perasaan baru muncul di hatinya. Harapan. Harapan bahwa, mungkin, tidak semua orang melihat dunia ini dengan pandangan sempit. Mungkin, hanya perlu satu orang untuk mengubah cara pandang orang lain. Setelah percakapan itu, Bima merasa ada secercah cahaya yang masuk ke dalam hidupnya yang gelap. Ia tahu, hidupnya tak akan selalu mudah. Namun, ia juga tahu, tidak ada yang bisa menilai dirinya hanya dari apa yang ia miliki atau bagaimana penampilannya. Kekuatan sejati datang dari dalam hati, dari ketekunan dan keberanian untuk tetap bertahan meskipun dunia seolah tidak peduli. Beberapa bulan kemudian, di tengah-tengah upacara bendera di sekolah, kepala sekolah mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Bima adalah salah satu murid yang telah menunjukkan ketekunan dan ketangguhan luar biasa meskipun menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. "Hari ini, kami memberikan penghargaan untuk semangat juang dan keberaniannya." Seluruh sekolah terdiam sejenak, dan satu-satunya tepukan yang terdengar datang dari teman-teman yang dulu sering mengejeknya. Bima, dengan mata yang basah oleh air mata, berdiri dengan kepala tegak. Tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Bima akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya. Karena kita semua punya cerita. Kita semua punya perjuangan. Dan yang seharusnya kita lihat, bukanlah penampilan luar, melainkan hati yang penuh semangat untuk bertahan dan terus maju. Akhirnya, Bima tahu, bukan hanya dia yang harus berubah. Dunia juga harus belajar untuk melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kasar.